Halo teman-teman, apa kabar? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat ya. Nah, untuk menemani waktumu kali ini, kami akan menceritakan tentang film Money Monster. Film ini adalah film thriller yang disutradarai oleh Jodie Foster dan dibintangi oleh George Clooney serta Julia Roberts. Film berdurasi 99 menit ini dirilis oleh Sony Pictures Entertainment pada 13 Mei 2016 dan meraup pendapatan box office lebih dari 93 juta dolar Amerika. Lalu seberapa seru film ini? Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe supaya teman-teman dapat mengikuti video-video dari Shahid Production berikutnya. Film ini dimulai dengan Lee Gates yang diperankan oleh George Clooney bersiap melakukan show acara yang bernama Money Monster. Acara ini bertujuan untuk memberikan panduan pada audiensnya dalam melakukan investasi keuangan serta tentang spekulasi di pasar saham New York. Money Monster mulai siaran langsungnya seperti biasa dengan tarian pembukaan dari Lee dan dua penari wanita yang mendampinginya. Kurang dari 24 jam sebelumnya dari acara ini, saham Ibis Clear Capital mengalami masalah dengan alasan kesalahan algoritma perdagangan, sehingga berdampak pada hilangnya dana investor yang mencapai lebih dari 800 juta dolar Amerika. Padahal pada tayangan Money Monster sebelumnya, Lee menyarankan para audiens untuk berinvestasi di Ibis Clear Capital ini. Lee pun berencana untuk menginterview langsung CEO Ibis yang bernama Walt Camby untuk muncul di acaranya demi menjelaskan tentang insiden tersebut. Tapi tiba-tiba Camby pergi untuk perjalanan bisnis ke Genoa. Di saat Lee memandu acaranya secara live, tiba-tiba ia didatangi oleh seseorang yang akan menjadi ancaman besar bagi dirinya dan seluruh kru yang bertugas di studio hari itu. Ia adalah Kyle Badwell yang berhasil menyusup ke studio utama dengan menyamar sebagai kurir pengantar barang. Saat melihat Lee sedang live, ia langsung menodongkan senjata dan menjadikannya sebagai sandera. Alasan Kyle melakukan hal gila ini berhubungan dengan kehancuran saham Ibis yang menjadi bencana bagi banyak orang, termasuk dirinya. Sembari menyandra Lee dalam acara live ini, Kyle mengungkapkan bahwa ia telah menginvestasikan seluruh tabungannya sebanyak 60.000 dolar di Ibis setelah ia menyimak ulasan dan dukungan Lee untuk berinvestasi di perusahaan ini pada program Money Monster episode sebelumnya. Bahkan Kyle membawa rompi berisikan bom dan mengancam akan meledakkan seisi studio bila tidak mendapatkan jawaban atau klarifikasi langsung dari Ibis tentang anjloknya saham itu. Tak pelak, acara Money Monster berubah menjadi investigasi yang sangat menegangkan. Dengan bantuan sutradara Patty Fan yang diperankan oleh Julia Roberts, Lee mencoba menenangkan Kyle. Namun berkali-kali Ibis dihubungi, yang muncul hanyalah kepala bidang komunikasi Ibis, yaitu Dean Lester, yang menyalahkan masalah algoritma sehingga anjloknya saham mereka. Bahkan Dean akan menawarkan kompensasi bagi para investornya. Kyle pun tidak puas dengan jawaban itu. Dean sendiri sebenarnya juga penuh tanya tentang situasi ini. Kemudian, diam-diam ia mencoba menghubungi sang programmer yang membuat algoritma, yaitu Won John di Seoul, Korea. Informasi dari John menyatakan bahwa suatu algoritma tidak dapat mengambil keputusan sendiri tanpa campur tangan seseorang. Dean pun berkesimpulan bahwa ada kong kali kong orang dalam kasus anjloknya saham ini. Cerita berlanjut kala polisi New York City menemukan pacar Kyle yang sedang hamil, yaitu Molly, dan mengizinkannya berbicara dengan Kyle melalui video call. Tapi saat video call, Molly justru habis-habisan mencaci maki Kyle.
Dari situ Lee pun justru bersimpati kepada Kyle. Ia pun berinisiatif untuk membantu Kyle demi mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Cerita berlanjut ketika Walt Comby tiba di perusahaannya. Diane diam-diam mengecek paspornya dan menemukan ternyata Comby tidak pergi ke Jenewa. Itu tim Money Monster menghubungi sekelompok peretas asal Islandia untuk mencari kebenaran tentang apa yang sedang terjadi di Afrika Selatan. Lee pun terus disandra oleh Kyle. Sambil berjalan menyusuri kota, mereka menuju kantor IBIS untuk bertemu dengan sang direktur, Comby, dengan tetap disiarkan secara live. Comby pun berusaha untuk kabur, tapi tim Money Monster telah bekerja sama dengan Diane, akhirnya dapat menyudutkan Comby di Federal Hall National Memorial. Kyle dan Lee pun akhirnya menghadapkan Comby dengan bukti video yang didapat dari para peretas. Ternyata Comby menyuap Serikat Penambang Afrika Selatan agar mogok kerja dan berencana melakukan akuisisi tambang platinum itu saat Serikat Pekerja mogok, karena pemogokan itu akan menurunkan saham pemilik tambang sehingga Comby bisa membelinya dengan harga rendah. Jika rencana Comby berhasil, IBIS akan menghasilkan keuntungan miliaran dolar saat pekerjaan tambang dilanjutkan. Tapi rencana busuk Comby menjadi bumerang ketika pemimpin serikat pekerja tetap berada di garis demonstrasi. Comby berusaha untuk menyuap pimpinan serikat itu yang bernama Mose Mambo untuk menghentikan pemogokannya, tapi Mambo menolak dan tetap melanjutkan pemogokan. Hal itulah yang menyebabkan saham IBIS tenggelam di bawah beban posisinya dan dianggap sebagai perusahaan yang gagal. Setelah terus ditekan, Comby pun akhirnya mengakui kesalahannya kepada Kyle di depan kamera. Kyle pun yang sudah merasa puas dengan terbongkarnya kebusukan ini, kemudian berpura-pura akan menekan tombol pemicu bom. Sehingga polisi pun tidak akan meledak, mencoba menghentikan polisi, namun ia gagal dan Kyle pun meninggal tertembak polisi. Lee yang sangat kecewa lalu memukul Comby karena jijik dengan keserakahan dan korupsinya, sehingga membuat banyak orang sengsara bahkan merenggut nyawa Kyle. Setelah kejadian itu, IBIS pun diselidiki, sedangkan Comby didakwa dengan pelanggaran Undang-Undang Praktik Korupsi Internasional. Nah, teman-teman, film ini bagaimanapun investasi saham memang sangat beresiko, apalagi adanya kemungkinan campur tangan manusia yang bisa merusak harga saham sebuah perusahaan. Jika kamu ingin menjadi investor saham, ya kamu mesti benar-benar mengerti dan memahami seluk-beluk pasar modal, sehingga kamu tidak akan bergantung sepenuhnya kepada broker atau pialang saham atas pembelian dan penjualan sebuah saham perusahaan. Baik teman-teman, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa ya, klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-temanmu ya. Salam sehat.